Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita semua pagi hari ini akan belajar mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya akan bawakan. Yang pertama, mari kita akan membacanya di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-7 berkata demikian. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu." Pagi hari ini renungan firman Tuhan saya beri judul Pintu Anugerah Jalani dengan Salib Kristus. Pintu anugerah jalani dengan salib Kristus. Tuhan Yesus adalah pintu di mana domba-dombanya akan dituntun ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang, ke tempat yang aman. Artinya domba-domba ini adalah dipimpin oleh Tuhan untuk keluar dan masuk dengan selamat dan dipelihara. Dari sejak awal sampai akhir, Tuhanlah yang menjadi gembala kita. Tapi jangan lupa, Dia gembala kita, Dia juga adalah pintu masuk bagi kita. Dan pintu ini disebut pintu anugerah. Tuhan Yesus tidak pernah memaksa siapapun untuk masuk melalui pintu ini. Tuhan Yesus juga tidak memaksa untuk orang menerima, menjalani jalan yang telah Dia sediakan. Karena kita harus tahu apa yang pernah Tuhan Yesus sampaikan kepada banyak orang yang pernah mengiringi, mengikuti Tuhan Yesus selain murid-muridnya. Lukas 13 ayat 24 sampai 25 berkata demikian. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Jadi banyak orang yang mengikuti Yesus waktu itu. Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, "Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan Ia akan menjawab dan berkata kepadamu, "Aku tidak tahu dari mana kamu datang." Lewat pelajaran ini, Tuhan Yesus menyampaikan supaya pilihan untuk masuk melalui pintu yang sesak itu adalah harus dengan pilihan yang sungguh-sungguh, keputusan yang sungguh-sungguh. Jangan sampai pintu itu sudah dibuka, tetapi banyak orang masih menunggu di luar. Banyak orang berpikir, nanti saja, besok saja. Padahal pintu anugerah ini tidak selamanya dibuka. Jadi anugerah ini ada waktunya, ada kesempatannya, di mana dibuka, ada waktunya juga ditutup. Jadi respon yang penting adalah bagaimana respon semua orang yang mau masuk melalui pintu itu. Jangan sampai nunggu di luar terlalu lama. Masuklah, jalanilah seperti Tuhan Yesus menjalani. Karena sebelum ayat 24 dikatakan bahwa Yesus telah menderita, Yesus telah mati, Yesus telah bangkit. Jalan yang Ia lalui merupakan jejak-jejak yang harus kita ikuti. Itulah jalan yang disebut jalan yang sesak. Banyak orang ingin masuk, berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Loh, kenapa kok tidak akan dapat? Loh, mengapa kok sedikit orang yang mau melaluinya? Ya, sekali lagi, jalan ini bukan jalan tol, bukan jalan yang mulus. Karena jalan yang diikuti adalah jejak-jejaknya Tuhan Yesus. Kalau ingin masuk melalui pintu, yaitu Tuhan Yesus itu,
Dia harus menjalaninya seperti Tuhan Yesus menjalani. Akulah pintu kepada domba-domba itu. Dan Tuhan Yesus mengatakan, akulah jalan. Jadi setelah masuk, jalanilah. Lihatlah, pandanglah Tuhan Yesus seperti Dia menjalaninya. Ya, kenalah jalan-jalannya. Jangan sampai kita kecewa lalu menolak. Kenapa Tuhan jalanmu kok seperti ini? Sesak, sempit, susah, menderita. Itulah jalan di mana kita harus menapaki, berjalan bersama dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Berjalan dengan Tuhan setiap hari. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus memikul salibnya, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Itulah jalan yang harus kita jalani. Tidak ada mahkota tanpa salib. Jadi jalannya Tuhan Yesus pada puncaknya adalah di Bukit Golgota, salib. Jadi jangan pernah berpikir kita mengikuti Tuhan Yesus jalannya aman, nyaman. Memang dijamin selamat, tetapi dijamin keselamatan bukan berarti aman dan nyaman, bebas dari penderitaan. Justru jalannya lewat Via Dolorosa. Jalannya harus memanggul salibnya. Mampukah kita? Sanggupkah kita mengikuti syarat Tuhan Yesus? Memikul salibnya kita, menjalaninya, mengikuti jejaknya. Pagi hari ini kita mau, Tuhan, aku mau setuju memikul salibku. Aku mau setuju Tuhan menyangkal diriku untuk mengikuti jalanmu, untuk mengikuti jejakmu. Kalau ada orang yang membenci, bukannya aku balas membenci. Kalau ada orang yang berbuat jahat, bukan tak balas dengan kejahatan, tetapi aku mengampuninya. Aku membalasnya dengan kebaikan. Kalau ada orang yang menipu kita, merugikan diri kita, berbuat tidak adil kepada kita, kita seperti Tuhan Yesus, tidak membalasnya. Lebih baik kita dirugikan, tetapi kita tidak merugikan orang lain. Ya, jadilah berkat, walaupun kita dirugikan. Ya, tapi Tuhan pasti menolong kita, menolong saudara dan saya, karena kita berjalan mengikuti jejaknya Tuhan Yesus. Dimanapun Tuhan Yesus berjalan, di sana ada berkat, di sana ada pertolongan. Ya, amin. Firman Tuhan tidak saya panjangkan, ialah menjadi berkat bagi kita pagi hari ini. Masuki pintu anugerah, jalani dengan salibnya. Bapa di surga, terima kasih kesempatan pagi hari ini kami boleh mendengarkan pengajaran firman-Mu, bahwa pintu yang Kau tawarkan adalah anugerah. Kami mau memilih, memutuskan untuk masuk melaluinya, dan kami mau masuk menjalaninya dengan kekuatan dari Tuhan. Meskipun harus memikul salib, meskipun harus menyangkal diri, kami mau mengikuti jejaknya Tuhan. Terima kasih Tuhan, segala puji, hormat, dan syukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.